أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa faradallahu ta'ala alaina bis salati wal zakati wal hajji was siyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa sallim tasliman katsiran ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimah tahmid dan tasyakur. Alhamdulillah wa syukurulillah. Hari ini Jumat 24 Syawal 1445 Hijriah, 3 Mei 2024 Miladiah. Kita dapat hadir di Masjid Safiyatul Amaliyah untuk melaksanakan kewajiban kita yang hukumnya fardu ain, yaitu menegakkan salat fardu Jumat 2 rakaat, didahului dengan khutbah yang harus didengarkan dengan khusyuk dan tawaduk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari salat Jumat, bersama khatib Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MA MBA PhD, dosen pasca sarjana di UMSU, UNPRI, UINSU dan UNIMED, yang hari ini akan menyampaikan khutbah dengan tema Jadilah Anak yang Soleh. Selain bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mari kita iringi rasa syukur ini dengan mengucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Umat Islam itu berhari raya 2 kali 1 tahun. Pertama adalah tanggal 1 Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri. Dan yang kedua adalah tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha bagi umat Islam mengandung pengertian yang banyak. Dalam kesempatan ini kita uraikan 4 saja. Pertama, bahwa hari raya Idul Adha itu adalah kegiatan umat Islam sedunia menyongsong ibadah haji yang puncaknya adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah, di mana jamaah haji wukuf di padang Arafah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul adzim. Demi Allah, adalah kewajiban manusia berhaji ke Baitullah apabila dia sanggup melaksanakan perjalanan ke sana. Bagi siapa yang sanggup tapi dia mengingkarinya, Allah Maha Kaya dari seluruh semesta jagat raya. Ayat 97 surah Ali Imran ini adalah perintah Allah kepada kita untuk berhaji bagi yang sanggup, dan pelaksanaannya adalah pada bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul adzim. Berhaji itu adalah pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Menurut ulama tafsir, bulan-bulan itu ialah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Siapa yang telah berkewajiban pada bulan itu berhaji,
maka dia wajib menjaga larangan, yaitu tidak rafas, fusuk dan jidal, lalu berbuat baiklah. Apa saja kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, Allah tahu. Berbekallah untuk pergi haji, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takutlah kepada Allah, wahai orang-orang yang cerdas. Ayat 197 surah Al-Baqarah ini adalah merupakan ayat yang menjelaskan tentang bekal haji, yaitu takwa. Tapi ini bekal spiritual. Maka itu setelah menjalani Ramadan, khususnya puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Secara prinsip spiritual, kita ini sudah punya bekal untuk haji. Tetapi untuk pergi haji itu karena jauh dari negara kita Republik Indonesia, yaitu di Makkah, perlu bekal yang lain secara finansial dan material, bahkan secara administrasi. Apabila anak-anakku para santri ini didaftarkan orang tuanya untuk pergi haji sekarang, itu berangkatnya 30 tahun lagi, menunggu kuota. Maka begitu panjangnya antrian untuk pergi haji, sehingga jamaah yang akan berangkat tahun ini mereka sangat bersyukur. Dan kita mendoakan semoga mereka selamat berangkat, selamat beribadah kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur dan haji yang mabrurah. Bagi kita yang tinggal di tanah air, nomor 2, kita bisa mengerjakan ibadah kurban. Nomor 3, kita bisa melaksanakan puasa sunat Dzulhijjah sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, atau 2 hari saja puasa Arafah, yaitu tanggal 9 dan tanggal 8 puasa Tarwiyah, atau 1 hari saja puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah saat jamaah wukuf di Arafah. Saumul Arafah yukafir anhu sanatil madiyah. Puasa Arafah itu mengampuni dosa setahun yang lalu. Pertama haji, kedua berkurban, ketiga berpuasa. Yang keempat adalah melaksanakan salat Idul Adha, 2 rakaat di pagi hari waktu duha, sekaligus juga mendengarkan khutbah. Bedanya ialah kalau khutbah Jumat lebih dulu khutbah dilaksanakan baru sholat, maka kita tertib. Tapi kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha lebih dulu sholat 2 rakaat baru khutbah. Maka kadang-kadang ada jamaah yang kurang paham, mereka selesai sholat langsung bubar, tidak mendengarkan khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha. Ini keliru dan harus diingatkan. Kembali kepada judul khutbah itu, ya ini jadilah anak yang soleh. Sejarah kurban ini panjang, tapi yang sangat dekat dengan kita adalah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Coba perhatikan ayat 102 sampai 110 surah As-Saffat nanti dalam Al-Quran, seusai kita salat Jumat, karena sangat panjang. Betapa solehnya Ismail ketika ayahnya diperintahkan Allah untuk menyembelih dirinya, dia malah lebih tegas dan mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Duhai ayah, laksanakan perintah Allah itu. Padahal ini menyangkut masalah nyawa. Artinya kalau itu dilaksanakan ayahnya, lehernya putus, Ismail akan mati. Tapi pemuda seperti Ismail tidak takut mati, patuh kepada orang tua, yaitu ayahnya Ibrahim alaihissalam, dan mengerti itu adalah ibadah karena itu perintah Allah. Pertanyaannya ialah, adakah Ismail zaman now, zaman digital, zaman gadget, zaman kalian ini semua anak-anak para santri, yaitu yang patuh kepada Allah, patuh kepada orang tua, ibu dan ayah, dan patuh kepada guru? Jawabannya ada. Kalau mereka mendapatkan pendidikan agama dengan benar, dengan baik dan banyak. Alhamdulillah, di Yayasan Pendidikan Syafiatul Amaliyah ini oleh ayahanda kita pendiri dan pembina
Yayasan Pendidikan Syafiatul Amaliyah Buya Dr. Andus KJ Sopyan Ras SEAKMM, beliau merancang pendidikan ini untuk menjadikan anak yang soleh. Itulah mengapa kita wajib bersyukur bisa sekolah di sini, sekolah yang berkualitas internasional dengan guru-guru yang mumpuni baik di bidang agama, sains maupun sosial. Oleh karena itu saya tidak ragu, di hadapan saya ini adalah santri-santri yang soleh, karena mereka belajar agama Islam dengan baik. Tidak di semua sekolah yang non pesantren diajarkan pelajaran agama Islam dengan baik. Tapi di sekolah ini alhamdulillah kita mengetahui dan melihat itu. Mohon maaf, karena cucu saya 14 tahun sekolah di sini. Muhammad Nanda Apitra. Sekarang sudah tamat dan alhamdulillah lulus jalur undangan di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINSU, prodi Perbankan Syariah. Terima kasih Buya Sopyan Ras telah mendidik cucu kami, dan mohon doa mudah-mudahan lancar. Yang kedua, untuk menjadi anak yang soleh itu adalah anak yang mengerti bahwa dirinya adalah hamba Allah dan khalifah Allah. Sejak dia balik, dia mesti mandiri, mampu mengurus dirinya sendiri. Pada tingkatan TK, SD, SMP memang itu belum balik. Tapi di sini saya lihat mereka sudah mumayyiz. Mumayyiz artinya dapat membedakan buruk dan baik. Beruntung yang melanjutkan ke tingkat SMA, karena mereka akan berumur 16, 17, 18 tahun. Jadilah anak yang selalu berpikir ke masa depan, yang selalu ingin menjadi aku ini siapa, dan aku harus berbuat apa, untuk siapa. Bukan berkata aku ini anak siapa, bapakku kan hebat, mamaku kan hebat, bapak mamaku orang yang berada. Bukan itu. Rasul sangat melarang anak-anak yang mengatakan bapakku si Polan, mamaku si Polan. Itu artinya anak tidak mandiri. Saya pernah diskusi dengan mantan wali kota Medan, Bapak Dr. Andus Haji Abdillah AK MBA. Dia mengatakan, Buya Amiruddin, aku mendidik anakku supaya dia menjadi dirinya. Dia berkata, saya adalah si Polan, bukan mengatakan saya adalah anak si Polan. Yang ketiga, untuk menjadi anak yang soleh itu mudah, yaitu gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ulangi, setinggi bintang di langit, tapi rendahkan hatimu serendah mutiara di dasar laut. Jadi apapun kita harus tawaduk, rendah hati, berakhlakul karimah, tahu diri, tahu menempatkan diri. Sehingga dengan demikian keseimbangan antara kesolehan yang bersifat individual akan tampak dalam kehidupan sosial. Dia adalah anak yang soleh karena bisa beradaptasi dengan lingkungan, bermanfaat kepada orang lain. Bukankah zaman digital ini membuat anak-anakku lebih mudah belajar? Saya melihat di Jakarta anak SD sudah bisa bikin proyek, dan itu dipresentasikan dengan luar biasa. Apalagi SMP, apalagi SMA. Kita tidak boleh ketinggalan dengan daerah lain, karena sungguhnya bumi ini bulat. Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Bandung sama saja, karena sama-sama di tengah bumi ini. Majulah kalian, tapi tetap menjadi anak yang soleh. Mari kita dorong orang tua kita masing-masing untuk merayakan Idul Adha ini dengan menyembelih hewan korban. Kalau bisa satu keluarga itu satu jiwa satu orang, karena Rasul pernah berkurban 100 ekor unta. Tapi jarang disampaikan. Yang sering disampaikan adalah 1 ekor pun cukup untuk satu keluarga. Itu yang minimal, keluarga ekonomi. Tapi yang mampu boleh. Sehingga Rasul menyembelih sampai 63 ekor. Yang ke-64 dia minta menantunya Ali bin Abi Thalib menyelesaikan sampai yang ke-100.
Lalu belakangan baru dapat hikmah, rupanya Rasul dengan tersirat menyatakan, aku hanya sampai 63 tahun usiaku. Selamat menyambut Idul Adha dan mempersiapkan diri supaya kita bisa menjadi orang yang soleh, anak yang soleh, mencontoh Nabi Ismail alaihissalam sebagai putra yang soleh, dan mencontoh Ibrahim alaihissalam menjadi ayah yang sukses mendidik anaknya yang soleh. Terima kasih. Mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'asnahum bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim. Apabila beriman dan bertakwa penduduk satu negeri, Allah akan melimpahkan barokahnya dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka ingkar, kafir, kufur kepada Allah, azab Allah sangat pedih menimpa mereka nanti. Barakallahu li wa lakum wa ma fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.